Salam jumpa para pemula dan penghobi radio amatir. Senang rasanya saya dapat sharing materi teknik radio amatir. Kalau kita bicara radio amatir, maka orangnya kita sebut sebagai amatir radio. Tetapi kalau kegiatannya kita sebut sebagai radio amatir. Rekan-rekan yang berbahagia, agenda kita di materi pertemuan pertama mengenai dasar telekomunikasi adalah arti dari telekomunikasi, teori radio dan panjang gelombang, sistem modulasi berbagai antena HF, VHF, dan UHF, dan mengenal organisasi radio seperti Orari dan Rapi. Rekan-rekan, telekomunikasi berasal dari kata tele yang artinya jauh, komunikasi hubungan. Berarti telekomunikasi adalah hubungan dalam hari ini tukar menukar informasi melalui suatu jarak yang relatif jauh. Relatif jauh itu tentu kalau kita bicara pemancar setidak-tidaknya lebih dari 1 kilometer lah. Maka ada standarnya. Menurut teori lokal itu sampai 10 kilometer, interlokal 250 kilometer, internasional 2.500 kilometer, bahkan antar benua, interkontinental hingga 25.000 kilometer. Nah, gelombang radio bergerak menembus angkasa dengan kecepatan 300.000 meter, 300 juta meter per detik. Ya, nah ini penggambarannya. Bentuk gelombang radio yang umumnya sinus, ya, ada besarannya kita sebut amplitude dan panjang gelombangnya, ya. Nah, simbol dari panjang gelombang adalah lambda. Kita dapat menghitung panjang gelombang dengan rumus kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensinya. Kalau kita bicara dalam order megahertz, misalnya HT di frekuensi 150 megahertz, maka rumusnya 300 bagi 150 megahertz. Dapatlah panjang gelombang di frekuensi 150 megahertz itu adalah 2 meter. Makanya mungkin kita pernah dengar berapa antenanya, tipenya antena apa. Kalau antena setengah panjang gelombang, maka setengah dari 2 meter adalah 1 meter. Maka ukuran antenanya itu kurang lebih sekitar 1 meter. Jadi jenis-jenis antena itu ada berbagai macam juga. Teknik desainnya akan kita pelajari nanti di pertemuan berikutnya. Rekan-rekan, kita lihat di sini perbandingan panjang gelombang terhadap frekuensi. Jadi band atau jalur, ya, frekuensi itu ada banyak. Yang kita umum kenal adalah HF, high frequency, VHF, very high frequency, dan ultra high frequency. Contoh kita punya pemancar di 80 meter, 40 meter, 30 meter, 27 megahertz, misalnya 11 meter, itu masih masuk ke dalam kategori HF. Maka kita beli radionya, radio pemancar HF. Ya, HF transceiver, pemancar dan penerima. Tapi kalau kita main HT yang umum, HT VHF itu sekitar 140 MHz. Ya. Di atas itu, HT juga ada yang menyediakan di frekuensi di atas 300 MHz, kita sebutnya HT UHF. Ya. Di bawah dari HF juga ada medium frekuensi, low frekuensi dan lainnya. Jadi Anda harus tahu hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi. Semakin tinggi frekuensinya, maka tentu panjang gelombangnya semakin pendek. Ya, seperti itu. Nah, prinsip dasar telekomunikasi radio adalah pengiriman dan penerimaan informasi menggunakan gelombang radio. Ya, dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Jadi, antara komponen lilitan atau koil
ya, yang memiliki induktasi tertentu digabungkan dengan kapasitor, dia akan berosilasi menghasilkan osilator. Nah, di sini bermain teori gelombang elektromagnetiknya. Jumlah informasi dalam suatu sinyal menentukan frekuensi maksimum yang dikandung yang disebut sebagai bandwidth-nya, lebar jalurnya. Ya, misalnya kode Morse yang dikirim dengan tangan memiliki bandwidth yang relatif rendah, hanya tit 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 tit. Ya, seperti itu. Hanya beberapa hertz. Untuk menghasilkan reproduksi ucapan yang dapat diterima, misalnya pada sinyal telepon, dia butuh bandwidth sekitar 4000 Hz. Sedangkan musik hi-fi memerlukan sekitar 20 kHz. Ya. Nah, contoh lain lagi, spektrum frekuensi pembicaraan manusia ya, secara teoritis dalam band frekuensi 100 Hz sampai 10 kHz. Makanya kita disebut bisa mendengar frekuensi rentang audionya antara 20 Hz sampai 20 kHz. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dasar bagaimana data atau informasi dari mikrofon dikirimkan ya yang dibawa melalui carrier wave, gelombang pembawanya ya yang digabungkan menggunakan modulator. Jadi kalau modulasinya bagus, kita akan menerima siaran tersebut dengan baik. Hasil modulasi tersebut, sinyalnya dipancarkan, kita coba terima di radio penerimanya, ya, didemodulasi, lalu sinyal audionya diperkuat dengan audio amplifier, lalu kita bisa mendengar siaran dari pemancar tersebut. Nah, amatir radio harus memahami prinsip pemancar dan penerima. Bahkan bisa berinovasi untuk mengembangkan transceiver maupun desain antena. Ya, jadi ini menarik sekali. Jenis pancaran gelombang radio ada yang disebut ground wave, gelombang tanah. Dia menjalar sepanjang permukaan bumi, ya. Kemudian gelombang langit, sky wave, ya, terpancar ke udara dan dipantulkan ke arah bumi oleh lapisan ionosfer. Ini yang biasanya di transceiver HF, high frequency. Itulah mengapa orang senang bermain radio, amatir radio di HF karena jarak pancarannya bisa jauh. Misalnya dari Jakarta bisa keterima di Papua, dari Papua bisa terima di Jakarta, bahkan dari luar Indonesia, misalnya Eropa, Australia, Jepang itu bisa. Tergantung propagasinya juga, ya. Dan gelombang angkasa, ya, space wave, gelombang yang menjalar lurus seperti gelombang cahaya. Gelombang MW cenderung untuk merambat sebagai gelombang tanah, sedangkan HF penjalarannya sebagai gelombang langit. Ya, jadi ini contoh penggambarannya. Ya, skywave, space wave, dan ground wave. Lalu pengelompokan panjang gelombang radio penggambarannya seperti apa? Ya, gelombang radio itu ada yang panjangnya setinggi manusia. Microwave hanya sebesar lebah panjangnya, panjang gelombangnya. Lebih kecil lagi infrared, ya, ultraviolet, bahkan segede atom. Ya, itulah mengapa semakin tinggi frekuensinya, energinya semakin besar, berbahaya bagi tubuh. Makanya kalau kita ronsen itu, ya, kalau kita ronsen kan bahaya kalau sering-sering ronsen karena frekuensi tinggi, energinya gede. Dari rumus apa? E sama dengan H kali F, ya. Berarti barangkali pernah dengar itu. Nah, prinsip pemancar dan penerima radio. Radio high frequency. Karena gelombang radio HF dipantulkan oleh lapisan ionosfer, maka jarak tempuhnya bisa lebih jauh dibandingkan gelombang MF maupun yang lainnya, PAF misalnya. Nah, untuk terjadi komunikasi dua arah, terdapat tiga sistem komunikasi, yaitu simplex, half duplex, maupun full duplex. Kalau simplex itu satu arah saja seperti gambar ini. Dia hanya bisa kirim saja, nggak bisa nerima. Half duplex, dia bisa kirim dan terima secara bergantian, nggak bersamaan. Kalau full duplex, ya,
Dia bisa kirim dan terima dalam waktu yang bersamaan. Misalnya pada telepon, ya. Jadi pada telepon kita kan sambil ngomong bisa dengar, asik ya. Kalau walkie-talkie atau HT gantian, kita pencet PTT, push to talk, ngomong, lepas baru kita dengar. Begitu prinsipnya. Jadi penghobi atau pemula amatir radio harus mengerti konsep ini, ya. Nah, prinsip dasar awal radio, radio AM, radio FM itu menggunakan sistem modulasi. Ya, karena apa? Dalam komunikasi radio, yang dipancarkan adalah sinyal dalam bentuk gelombang radio. Informasi yang dikirimkan adalah gelombang suara atau data lainnya, maka informasi tersebut harus dapat ditumpangkan ya ke frekuensi radio dengan menggunakan metode misalnya amplitude modulation, frekuensi modulation atau single sideband (SSB). Pada amplitude modulation ya, dia merupakan teknik yang mengubah amplitudo sinyal pembawa untuk mengirimkan informasi. Jadi amplitudenya berubah-ubah tergantung message-nya, informasinya yang digunakan untuk mengirimkan suara musik pada radio AM atau MW misalnya, medium wave. Jadi modulasi AM, jika kita punya data message-nya atau sinyal atau audio seperti ini carrier signalnya, ya. Lalu hasil modulasinya adalah seperti ini. Besaran amplitudenya bergantung pada besaran sinyalnya. Makanya disebut amplitude modulation. Modulasi amplitudo. Pada FM lebih bagus. Frekuensi modulation adalah modulasi di mana frekuensi gelombang pembawa diubah sesuai dengan amplitude sesaat dari sinyal modulasi dan dijaga fasenya dan amplitudenya tetap. Nah, stabil, konstan, sehingga dihasilkan kualitas modulasi yang bagus. Ini tentu lebih bagus dibandingkan AM. Anda kalau mendengarkan radio MW dengan FM kan beningan radio FM, ya, dan minim noise. Nah, misalnya pada pemancar FM, dia bekerja di frekuensi antara 88 sampai 108 MHz. Cuman jaraknya tidak jauh karena pancaran FM straight, lurus. Sejauh line of sight aja. Dia nggak bisa kepancar balik karena energinya gede. Ya, karena tadi frekuensinya tinggi, tembus. Ya, istilahnya begitu. Lurus terus tembus. Nggak terpancar balik. Nah, ada metode lain, SSB, single sideband ini. Kalau kita main CB, kita senang dengan SSB, ya. Jalur USB maupun LSB. Ya, lebih rame, ya. Nah, ini bentuk penggambaran frekuensi modulasinya. Ini message-nya, ini carrier sinyalnya. Maka dirubah ini. Amplitudenya tetap, ya. Frekuensinya, lihat. Rentangnya berubah-ubah, ya. Makanya frekuensi modulation, frekuensinya yang dimodulasi. Nah, Anda harus mengenal dasar pemancar. Misalnya, pada pemancar FM, prinsip dasarnya pemancar itu butuh sumber sinyal, misalnya audio dari mikrofon kondenser, ya. Ini ada resistor untuk membatasi arus buat mikrofon kondenser tersebut. Ada penguat mic-nya, istilahnya ini mic condenser, satu transistor. Di sini rangkaian osilatornya. Lihat, pembangkitan frekuensi membutuhkan lilitan dan kapasitor, ya dia beresonansi ya dengan transistor awal penguatnya seperti ini satu transistor. Keluarannya katakanlah hanya 10 miliwatt cukup untuk eksperimen kita membuat osilator pemancar FM. Nah, sebagai amatir radio, Anda harus mengetahui pengetahuan dasar lilitan, rumus membuat lilitan berapa mikrohenry misalnya, besaran kapasitor, menghitung kapasitor, misalnya 5 picofarad dengan 5 nano itu bedanya apa, cara bacanya, jangan sampai salah. Mau bikin pemancar pakai 5 pico, yang dipasang 5 nano ya nggak akan jadi frekuensi tinggi. Ya, karena semakin kecil PF-nya, nilai kapasitasnya itu untuk menghasilkan osilator yang frekuensi lebih gede. Transformator ya, bagaimana lilitan sekunder, primer ya. Misalnya pada radio CB itu Anda harus punya koleksi komponen-komponennya. Anda harus sering eksperimen. Nah, lalu pada antena ada penguatan, ada orang bicara desibel. Nah, ada peredaman, nilai desibelnya berapa? Itu prinsip dasarnya adalah
Apabila ada input, outputnya berapa kalau ada penguatan? Faktor penguatan sistem penguat kita simbolkan dengan A didefinisikan sebagai A sama dengan 10 log output ya P2 dibagi dengan input dengan satuan dB desibel. Ya, contoh sebelah kanan ini kita punya input sinyal 1 miliwatt ya, outputnya 10 watt. Berapa penguatannya? Ini contoh penguatan, bukan peredaman. Kalau pelemahan, peredaman. Masukin rumus. 10 log 10, outputnya 10, bagi dengan 1 miliwatt. 10 pangkat min 3 watt. Dapat 40 desibel. Kalau peredaman, inputnya 1 watt, dia peredaman 30 desibel atau min 30. Berapa outputnya? Masukin ke rumus, min 30, 10 log P2 bagi 1, maka outputnya 10 pangkat min 3 watt. Ya, ini dasar-dasar penghitungan. Mana tahu Anda mau ujian orari, ya kan? Harus ngerti prinsip-prinsip seperti ini. Ya. Nah, setelah Anda punya pemancar, Anda harus koleksi dan bisa mendesain antena juga. Ini contoh antena dipol. Dua batang, ya, yang dipotong sesuai dengan panjang gelombang pemancar tersebut. Misalnya setengah panjang gelombang atau 5/8 panjang gelombang. Ya, jenis-jenis antena untuk pemancar ada yang double bazooka misalnya untuk yang 40 meter yang dibentang ya pakai kayak kabel RG58, yang vertikal ada juga yang dipol untuk 11 meter 27 MHz, pemancar FM dipol ya, high gain untuk yang HT, VHF itu V2F ya, dan juga untuk yang UHF seperti ini ukurannya lebih kecil tentunya, semakin tinggi frekuensi antenanya semakin kecil. Antena pengarah Yagi UHF misalnya juga ada. Ya, perangkat transceivernya kalau untuk CB misalnya Galaxy Neptune, Galaxy DX, ya, HT, ICOM V86, Dalcom, Baofeng, ya. Untuk yang RIG misalnya ICOM V2300, V3500, ya, yang bagus. Yang HF misalnya ICOM IC 7300, ya. ICOM 718, Yaesu 450D, ya. Banyak sekali yang Anda harus miliki, ya. Kalau nggak punya, ya pinjem sama senior. Gitu aja. Jangan hanya masalah nggak punya, Anda tidak belajar. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu organisasi radio amatir yang ada di Indonesia. Pertama adalah ORARI, Organisasi Amatir Radio. Ya, yang bersifat mandiri, sosial, non-komersil, non-politik yang berguna bagi bangsa untuk membantu kebencanaan misalnya yang didirikan di Jakarta pada 9 Juli 1968. Anggotanya banyak sekali hingga dulu peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1967 tentang radio amatir di Indonesia maka menjadi dasar berdirinya ORARI ini. Ada lagi peraturan baru Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 17 tahun 2018 terkait kegiatan orari yang harus diatur. Semakin lebih bagus hari ini. Bahkan kita bisa menggunakan RPU berkomunikasi secara gratis istilahnya antar penduduk se-Nusantara. Misalnya dari Jakarta ke Riau, ke Kalimantan itu bisa dengan daya yang kecil, RPU, radio pancar ulang. Nah, satu lagi RAPI, ya, Radio Antar Penduduk Indonesia dengan SK Menhub RI ya tahun 80 ya tentang perizinan penggunaan radio antar penduduk ya, dan keputusan tentang pendirian pengurus pusat organisasi radio antar penduduk atau KIRAP komunikasi radio antar penduduk itu 10 November 1980. Ya, silakan kunjungi situs rapi.or.id. Ini logonya. Baik, rekan-rekan pemula dan penghobi radio amatir, ini sebagai dasar bagi pemula sebenarnya saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar ya, rekan-rekan yang berbahagia belajar mempelajari teknik radio amatir agar kita bisa paham eh, prinsip radio amatir, bagaimana ikut organisasi orari dan rapi, dan kemudian kita bisa berkontribusi bagi bangsa dalam menerapkan
pengetahuan teknis kita terkait radio amatir dan menjadi amatir radio yang memiliki etika. Rekan-rekan, silakan Anda bisa pesan, berdiskusi terkait radio amatir, terkait pemancar, ya. Bisa pesan komponen-komponen di kita, perangkat-perangkat rig, HT, kita di Sakura Regency 3, Blok Q8 Bekasi Timur, ya. Sakura Regency 3, Blok Q8 Bekasi Timur. Bisa WA di saya. Demikian rekan-rekan, nantikan materi-materi berikutnya di pelajaran teknik radio amatir. Semoga sukses selalu ya.